I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Halo guys, jadi kali ini gue akan menganalisis gaya komunikasi analisa Widening. Seperti yang kita tahu, kemampuan komunikasi seseorang adalah faktor penting dalam kehidupan sosial. Saat berkomunikasi, banyak hal yang harus diperhatikan seperti kejelasan pengucapan, nada, gangguan atau noise, karena akan mempengaruhi informasi yang akan disampaikan. Kemampuan berbicara setiap orang menunjukkan ciri dan karakternya masing-masing. Di era digital dan media sosial ini, pengguna dapat dengan cepat, mudah, murah, dan luas mengakses berbagai informasi melalui internet. Banyak media yang dimanfaatkan komunikator untuk menyampaikan pesan. Contohnya melalui seperti YouTube, Facebook, blog, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Media sosial YouTube merupakan salah satu media sosial yang memiliki pengguna terbanyak. Salah satu psikolog dan public figure yang memanfaatkan media sosial terutama YouTube sebagai media penyalur pesannya adalah Annalisa Widening. Annalisa adalah psikolog yang dikenal juga sebagai trainer, educator, sekaligus director dan founder di Annalisa Personality Development Center atau APDC, yaitu pusat pelayanan psikologi yang berfokus pada kesehatan mental dan pengembangan diri individu guna memaksimalkan potensi dalam diri. Nah, sebelumnya udah pada tahu belum sih apa itu gaya komunikasi? Oke, mari kita bahas. Menurut Suranto 2011, gaya komunikasi adalah perilaku antar pribadi yang terspesialisasi yang digunakan dalam keadaan tertentu. Setiap metode komunikasi terdiri dari serangkaian perilaku komunikasi untuk mendapatkan respons atau tanggapan tertentu dalam beberapa kasus. Penerapan metode komunikasi tergantung pada tujuan orang dan harapan penerima. Setiap orang mempunyai kekhasan, keunikan, dan gaya komunikasi yang berbeda. Gaya komunikasi adalah cara bagi semua orang untuk mengekspresikan pesan dengan memiliki gaya yang tepat. Cara ini bisa terwujud dalam bahasa lisan, non-lisan, dan bahasa tubuh. Menurut Tubbs dan Moose tahun 2008, gaya komunikasi seseorang terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu the controlling style. Cara berbicara model ini bertujuan untuk mengontrol, mempengaruhi, mengarahkan tindakan, bahkan daya pikir orang lain agar bertindak dengan tepat. Disebut juga komunikasi satu arah karena lebih menekankan kirim pesan alih-alih menerima pesan. Bahkan komunikator bisa mengandalkan orang lain yang menggunakan istilah atau kata yang bernada negatif. Yang kedua, the equalitarian style. Nah, penyampaian pesan atau cara berkomunikasi dengan model kesetaraan bisa dikatakan ideal karena bersifat dua arah antara komunikator dan komunikan. Hal ini berarti memberikan kesempatan yang sama kepada pengirim dan penerima pesan sehingga berhubungan baik dapat berkembang di antara mereka. Yang ketiga, the structuring style. Bagi komunikator yang menggunakan bahasa terstruktur, ini berarti kemampuan menggunakan pesan verbal untuk mempengaruhi dan memperkuat pesan yang disampaikan oleh komunikan. Yang keempat, dynamic style. Ketika seorang komunikator menggunakan gaya bicara yang dinamis, berarti komunikator bertujuan untuk melakukan suatu tindakan atau mengambil langkah lain dari pesan yang diberikan sebelumnya. Cara bicara yang dinamis sangat cocok untuk memecahkan masalah. Yang kelima, the relinquishing style. Jika komunikator yang menerima saran atau ide selama komunikasi, gaya bicara ini paling cocok. Selain komunikator dapat bekerja sama dalam komunikasi dan menerima umpan balik, mereka juga dapat mempengaruhi dan mengarahkan komunikator dan sangat disarankan untuk digunakan dalam grup atau kelompok. Yang keenam, the withdrawal style. Cara bertutur model ini tipe tertutup karena subjek cenderung mengambil keputusan sendiri. Hal ini muncul karena masalah internal antara komunikator dan komunikan. Annalisa Widening lahir pada tanggal 31 Januari 1949 di Yogyakarta. Ia adalah seorang clinical psychologist, motivator, owner, dan director Annalisa Personal Development Center atau APDC. Annalisa juga membantu menangani berbagai masalah terkait psikologi dan gaya komunikasi yang disuguhkan Annalisa Channel sangat pas di era saat ini.
tidak membosankan dan terkesan friendly sehingga pesan dapat tersampaikan dengan baik. Dalam beberapa video juga ditegaskan bahwa Annalisa ingin ikut serta menciptakan positive vibes melalui channel YouTube miliknya, karena menurutnya pikiran yang positif akan menular. Dalam setiap unggah videonya, Annalisa memiliki gaya berbicara yang komunikatif dan mudah dipahami sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima terutama bagi generasi milenial atau remaja. Menurut pengamatan gue sebagai peneliti dalam video Annalisa Channel, Annalisa menggunakan dua cara dalam berbicara, yaitu the equalitarian style dan the structuring style. Gaya komunikasi the equalitarian style, Annalisa ingin membangun kesetaraan dan mampu berkomunikasi dengan publik. Komunikasi dua arah tersebut dibangun melalui sapaan dalam video Annalisa Channel seperti pada video trauma itu ada nggak sih? Mengupas luka trauma pada menit ke-17. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga sehat ya, tidak cuma secara fisik tapi juga secara mental. Dari kalimat Assalamualaikum teman-teman dapat menarik respon atas kehadiran penonton. Begitupun penonton juga dapat merespon kembali sapaan atau memberikan respon terhadap video Annalisa dalam bentuk like atau komentar. Selain itu, Annalisa juga membangun relasi komunikasi kesetaraan melalui pakaian nonverbal yang dikenakannya, yaitu memakai baju simpel namun terkesan modis dan santai. Yang kedua, the structuring style, Annalisa menggunakan cara berbicara terstruktur, artinya mampu menggunakan pesan-pesan verbal untuk mempengaruhi sekaligus menguatkan pesan yang disampaikan pada penonton. Dalam video terlihat sangat jelas jika Annalisa menyampaikan pesannya penuh dengan persiapan yang matang, bahkan gestur tubuh telah disesuaikan. Gaya komunikasi ini juga menggunakan bahasa atau kata-kata tertulis dan secara langsung. Hal ini bertujuan untuk mengedukasi sekaligus mengajak penerima pesan untuk memahami tujuan tayangan tersebut. Seperti pada video Annalisa yang berjudul Tidak Mungkin Manusia Hidup Tanpa Ekspektasi. Dalam videonya tersebut, Annalisa menerangkan bahwa memenuhi ekspektasi orang lain akan membuat diri kita tidak nyaman dan memberikan pengertian agar penonton berhati-hati dalam melaksanakan hal tersebut. Jika dicermati, pesan yang disampaikan Annalisa memiliki kecenderungan mempengaruhi opini publik dan pesan tersebut juga diarahkan untuk seluruh masyarakat yang memiliki masalah terhadap ekspektasi. Selain itu, untuk mendapatkan kedekatan permasalahan terhadap penonton, Annalisa memberikan perbandingan terhadap dirinya dengan menceritakan sedikit permasalahan yang sering terjadi pada dirinya. Hal tersebut dilakukan oleh Annalisa sebagai gambaran bahwa tidak ada batasan antara penonton dalam setiap permasalahan dan semuanya diukur sama. Tujuan lain dari penyampaian pesan tersebut adalah agar penonton mampu mencapai titik terang dalam menghadapi suatu permasalahan. Oke, dalam pendataan ini dapat disimpulkan bahwa Annalisa menggunakan dua gaya berkomunikasi, yaitu the equalitarian style, terlihat ketika Annalisa sepertinya ingin menjalin komunikasi yang setara dengan masyarakat melalui sapaan yang mendalam dalam video YouTube Annalisa Channel. Selain itu, Annalisa juga membangun relasi komunikasi kesetaraan atau the equalitarian style melalui pakaian yang dikenakannya atau non-verbal dengan baju simpel namun terkesan modis dan santai. Berikutnya, the structuring style, yaitu gaya komunikasi ketika mengirim pesan lebih fokus pada berkeinginan untuk mempengaruhi orang lain. Pesan yang disampaikan relevan dengan analisis, pengingat, dan ajakan terutama bagi seluruh masyarakat yang memiliki permasalahan atau problem yang sama. Oke guys, itu tadi adalah analisis gaya komunikasi Annalisa within Room. Mohon maaf jika ada salah kata dan ucapan. Gue pamit undur diri dan sampai jumpa. Bye-bye.